sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya yang akan membawakan materi selama 2 jam ke depan. Dan saya harap teman-teman bisa mendengarkan dengan baik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Yamin untuk mengambil alih. Silakan, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Muli selaku evaluator yang memberikan waktu pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu muka melalui room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat dan memulai pertama kali e-learning ya. Tatap muka yang tadinya adik-adikku, anak-anakku semuanya sudah melewati MUUC ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin berkenalan singkat ya. Kalau Ibu Wika dari mana? Bu Wika? Dari OPD mana? Mute. Siapa? Saya dari RSUD Pratama Tamu. Ini Donggala ya? Iya Pak, Donggala. RSUD, oke. RSUD. Oke, makasih. Kalau Pak Bagus? Siapa? Dari UPT Puskesmas Lalundu, Pak. Puskesmas Lalundu. Oke, Ibu Dr. Kristina? Siapa? Dari Puskesmas Lembasada, Pak. Lembasada. Pak Anugrah? Baik, Pak. Dari Puskesmas Balukan, Pak. Puskesmas Balukan. Kesehatan semua ini ya. Ibu Hairia? Iya Pak, dari Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tambu. Pratama, oke. Ibu Zahratul Khairat? Siapa? RSUD Pratama Tambu, Pak. Pratama Tambu, oke. Bu Felicitas? Dari Puskesmas Ogoamas, Pak. Ogoamas, oke. Dan yang terakhir Pak Zul Rizky? Pak Zul dari mana? Suaranya enggak didengar, Pak. Oke, kalau boleh tahu temannya yang menyebutkan kalau Pak Zul dari mana, Bapak Ibu? Izin Pak, Pak Zul Rizky Anas dari UPT Puskesmas Sabang. Oh, Sabang, oh, daerah-daerah. Ini teman-teman di kelompok ini di daerah pantai barat yang sebelah utaranya Palu ya, Sabang, Ogoamas, ya, daerah-daerah sana yang banyak. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Saya sendiri Ahmad Yamin, biasa dipanggil Yamin, gitu ya. Sudah di BPSDM udah lama, udah mendekati pensiun sudah, sudah menjelang pensiun. Ya, saya pikir cukup nanti dalam perjalanan waktu kita lebih mengenal lagi. Kita pagi hari ini memulai dengan agenda 1, Bapak Ibu ya. Di agenda 1 itu ada 3 mata pelatihan. Masih ingat 3 mata pelatihan itu? Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ya. Kemudian yang kedua, Isu kontemporer, Pak. Isu kontemporer, dan yang ketiga, Kesiapsiagaan bela negara, Pak. Kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih. Kita review sedikit gitu ya. Jadi ada 3 mata pelatihan di agenda 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Ya, kenapa agenda 1 ini muncul? Karena kita memulai sebuah pekerjaan itu didasari oleh sebuah nilai-nilai.
dalam hal ini adalah nilai-nilai kebangsaan kita. Karena kita sebagai warga negara wajib dan ikut serta di dalam pembelaan negara. Sehingga nilai-nilai itu kita tanamkan sejak dini karena Bapak dan Ibu adalah warga negara, dalam hal ini seorang PNS. Ya, apa peran saya sebagai apa kontribusi saya sebagai seorang PNS di dalam membela negara? Ya, itu inti dari agenda 1 secara umum, tapi secara khusus nantinya adik-adik akan diinternalisasi di agenda 2. Ya, jadi nilai-nilai berakhlak. Apa sih? Ternyata apa yang saya lakukan selama ini punya nilai gitu ya. Tadinya saya nggak mikir sejauh itu, mungkin adik-adik bisa bilang begitu. Tadinya saya nggak mikir sejauh itu ya. Oh ternyata apa yang saya lakukan itu ada nilainya komitmen, ada nilainya akuntabel dan seterusnya. Tapi secara umum di agenda 1 ini adalah mengkorek gitu ya, mengkorek menginternalisasi sikap perilaku kita. Jadi saya ilustrasikan bahwa sikap dan perilaku ya dari teori pengulangan, Bapak Ibu, adik-adikku semuanya, ada yang namanya teori pengulangan. Kenapa ada teori itu? Karena kita ini manusia tempatnya lupa, sehingga perlu diulang, diingatkan kembali. Oke, jadi teori sikap perilaku berangkat dari bagaimana kita memandang dan melihat, gitu ya. Jadi karena memandang, karena melihat, apa yang kita dengarkan dan apa yang kita lihat ini masuk di dalam otak kita. Ya. Di dalam otak kita, kemudian dianalisis. Ya, dari analisis apa yang kita lihat dan apa yang kita dengarkan, muncullah sebuah sikap. Apakah saya mau mengikuti dia atau saya tidak mengikuti dia? Itu pergumulan di dalam otak kita, menganalisis apakah saya mengikuti Pak Zul atau tidak. Ya. Itu dalam tataran sikap. Kemudian ketika sudah memutuskan saya mengikuti Bu Dokter, itu sudah perilaku. Saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Bu Dokter, apa yang ditugaskan oleh Bu Dokter, apa yang diarahkan oleh Bu Dokter, sehingga saya akan melakukan, gitu ya. Proses dari pembelajaran ini juga sama adik-adik. Misalnya adik-adik dalam hal ini mau melaksanakan aktualisasi, ya, melaksanakan aktualisasi. Ya, tentunya dari menganalisis dulu. Ya. Apa permasalahan-permasalahan yang ada di kantor saya. Kemudian Bapak Ibu menganalisis. Setelah memutuskan di dalam hatinya, di dalam pikiran Bapak Ibu memutuskan, maka Bapak Ibu akan melakukan yang namanya aktualisasi. Akan melakukan kegiatan-kegiatan misalnya sosialisasi, edukasi, kemudian pengembangan IT, pengembangan kompetensi, dan sebagainya. Itu arahnya ke sana. Oke. Dalam hal ini kita kembali lagi ke, itulah pengantar dari kenapa sikap perilaku ini muncul di agenda 1. Karena semua yang mendasari kita bekerja itu dari hati. Hati kita punya nilai-nilai. Nah, itu kita keluarkan, kita wujudkan di dalam aktualisasi kita dengan bingkai NKRI, wawasan kebangsaan. Oke, kalau dari inti pembelajaran, ya kata kunci pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu apa ya? Intinya gitu, yang perlu kita, ya kata kuncinya lah gitu ya. Ya silakan Bapak Ibu, ada yang nilai-nilai dasar bela negara. Silakan Bu Dokter.
nilai-nilai dasar bela negara, Pak. Oke. Jadi itu ada nilai-nilai dasar bela negara. Masih ingat nilai-nilai dasar bela negara? Tanah Ada air. lima ya? Iya, Pak. 5, Pak. Ya, siapa yang bisa selain Bu Dokter menyebutkan 5 nilai dasar bela negara? Yang pertama, cinta Tanah air. tanah air. Kemudian yang kedua, Sadar berbangsa dan bernegara. Persaudaraan berbangsa bangsa dan dan bernegara. bernegara. Kemudian yang ketiga, Ya, pada Rela Pancasila. berkorban. Pancasila. pada Yang Pancasila, keempat, Rela berkorban. rela rela berkorban berkorban. bangsa dan negara. Yang kelima, Kemampuan awal bela kemampuan negara. awal bela negara. Jadi nilai-nilai bela negara ini di literatur ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Ya, kalau 6 ada 6, kalau di modul kayaknya 6 deh ya. Ya. Itu pengembangan dari yang nomor 5. Jadi pengembangan kemampuan awal bela negara, kemudian yang ke-6 muncul menuju kesejahteraan. Oke, jadi di agenda 1 selain nilai-nilai bela negara, adik-adik diantar ke sejarahnya, bagaimana negara kita merdeka dan seterusnya, kemudian kejuangan pahlawan-pahlawan kita yang rela berkorban, ya, yang menonjolkan nilai-nilai kesederhanaan. Itu diingatkan kepada kita semua bahwa pendahulu-pendahulu kita adalah orang-orang yang yang berjuang tanpa pamrih gitu ya. Masa kita tidak seperti itu gitu. Sedangkan pendahulu kita yang punya nilai-nilai luhur patut kita tiru, patut kita contoh, dan kadang-kadang kita akan mengeluh gitu ya. Aduh, kerjaanku ini banyak sekali gitu ya, lembur-lembur dan sebagainya. Ya, ketika kita mengeluh, sedikitlah kita mengingat bahwa pendahulu-pendahulu kita, ya orang tua kita termasuk, dan para pahlawan ini berjuang keras untuk Indonesia merdeka. Ya, masa kita yang mengisi kemerdekaan aja mengeluh, gitu ya. Walaupun manusiawi juga sih, sebagai manusia biasa kita mengeluh juga. Tapi kita harus cepat sadar kembali gitu ya, bahwa itulah yang tersimpan ya, pekerjaan kita ya, nilai kelelahan kita, itulah yang tersimpan di diri kita gitu ya, kemanfaatan untuk orang lain gitu. Jadi cara pandang kita terhadap bangsa ini, kemudian kita dikenalkan dengan nilai-nilai bela negara, dan kita akan menerapkannya. Dan nanti adik-adik akan diminta untuk memberikan penugasan, mengerjakan penugasan aksi bela negara. Oke. Itu yang kedua. Terus yang berikutnya, analisis isu kontemporer gitu ya. Analisis isu kontemporer ini intinya gitu ya. Intinya kita disuruh apa itu? Analisis isu kontemporer. Boleh yang lain, kan Ibu Dokter sudah, yang lain lagi. Analisis isu kontemporer apa yang ditekankan di situ? Coba. Kan kita di room ini sudah punya isi semua, berbagi ya. Ya, silakan Bu Wika. Enggak, misalnya tahunnya cuma 1 ya silakan. Nanti yang lain menambahkan. Namanya room Zoom ini adalah ruang diskusi untuk kita. Silakan Bu Wika. Iya, di isu kontemporer ini kita tuh mampu berpikir kritis, Pak. Iya. Untuk menghadapi lingkungan pekerjaan ASN ini. Oke. Kita
kita diminta untuk berpikir kritis. Sebagai seorang ASN kita diharapkan untuk atau mampu berpikir kritis terhadap lingkungan, ya, baik lingkungan eksternal maupun internal. Ada yang lain lagi yang menambahkan Bu Wika? Silakan Pak Bagus. Baik, siapa? Terima kasih. ASN juga harus siap menghadapi dalam perubahan lingkungan di tempat kerjanya, Pak. Oke, siap dengan perubahan, ya. Oke, karena ASN ini selalu berubah dengan aturan-aturan gitu ya, belum diterapkan satu aturan muncul lagi aturan yang baru gitu ya. Siap. Jadi secara pribadi kadang-kadang kesal, menyulitkan kita ya. Ini aja belum dilaksanakan kok, nggak sesuai dengan lingkungan kita gitu, nggak bisa diterapkan. Ada lagi gitu ya. Salah satu contohnya misalnya kalau di kami sendiri, di BPSDM sendiri itu kadang-kadang perlan atau perkalan atau keputusan kepalalan. Baru ini ada pernah di pertengahan jalan di bulan Juni ada pelatihan yang 6 hari waktunya. Kemudian tiba-tiba aturan baru menjadi 7 hari. Nah itu kan menyulitkan. Dari sisi keuangannya seperti apa? 1 hari itu sangat berpengaruh terhadap keuangan. Hal-hal yang gitu itu kadang-kadang aturan itu menyulitkan, tapi mau tidak mau kita menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Oke, dan ini analisis isu ini adalah salah satu alat ya untuk mengidentifikasi isu yang ada di lingkungan, dalam hal ini global, nasional, tapi di dalam hal ini juga kita menukik ke permasalahan kita sendiri yang ada di tempat kerja kita. Yang kita wujudkan, kita pilih yang dominan menjadikan permasalahan yang dominan dan kita angkat menjadi judul aktualisasi. Ya, dan yang terakhir kesiapsiagaan bela negara, Bapak Ibu, adik-adikku. Ya. Jadi kita ini seorang ASN perlu siap ya, kesiapsiagaan. Siap dalam artian kita harus sehat, salah satunya ya. Kenapa kita harus sehat? Ya, karena kita tidak bisa berperan apapun ketika kita sakit ya. Ya, jangankan sakit fisik ya. Ketika kita sakit hati saja, kita nggak bisa kerja ya. Ingat-ingat terus, jengkel sekali saya dengan dia ini gitu ya. Egois, mau menang sendiri gitu ya. Padahal saya sudah mengalah loh gitu ya. Tapi dia ini gitu ya. Ya dalam hal berteman atau spesial ya, teman spesial, kadang-kadang ada hal-hal yang menjengkelkan gitu ya. Tapi karena didasari rasa cinta, kejengkelan itu cepat hilang. Gitu ya. Oke, kesiapsiagaan tadi dari sisi asumsi berpikirnya bahwa seorang ASN yang bisa berperan untuk bangsa dan negara ini adalah harus sehat. Ya. Untuk itu di dalam kesiapsiagaan itu ada kesehatan jasmani, kesehatan mental, kemudian di situ sudah dipelajari juga sebuah analisis Astagatra, bagaimana kita memandang Indonesia ini dengan bingkai Astagatra, ya, dari demografi, sumber daya alam, kependudukan, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan itu kita bingkai itu. Tapi kali ini tidak kita bahas yang global, kita akan menukik ke tempat kerja kita. Oke. Mohon izin saya share screen dulu.
Ya, terima kasih. Bentar. Oke. Jadi di dalam menganalisis isu, saya stop saja dulu. Di dalam menganalisis isu organisasi, jadi kita di dalam melaksanakan aktualisasi ini boleh memilih permasalahan yang ada di OPD, di organisasi kita, boleh di substansi kita. Ya, boleh misalnya saya seorang administrasi, saya akan memperbaiki administrasi puskesmas atau salah satu unit di rumah sakit saya untuk perbaharuan sistem yang tadinya manual menjadi menggunakan by system atau aplikasi. Nah, itu berpikir organisasi. Tapi juga Bapak Ibu bisa berpikir substansi, ya, substansi yang Bapak Ibu miliki. Misalnya saya di program hipertensi atau program TB, saya akan mengangkat TB gitu, di aktualisasi permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja saya, di salah satu program yang saya geluti gitu ya. Nah, di dalam menganalisis isu yang ada di sekeliling kita, di tempat kerja kita ada biasa, ini nanti kita kenalkan 3 hal. Ya. Ada yang namanya metode APKL. Ya. Yang kedua USG. Dan yang ketiga analisis fishbone. Ya, jadi yang APKL ini ada aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Jadi permasalahan itu terjadi saat ini, bukan 2 tahun yang lalu, bukan 3 tahun yang lalu. Saat ini permasalahan itu ada. Yang kedua, kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemanfaatannya, ya, kemanfaatannya, apakah aktualisasi saya ini bermanfaat, ya, bermanfaat untuk orang banyak, ya, seberapa banyak manfaatnya. Dan yang ketiga adalah problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Jadi kalau tidak ditangani, isu ini makin berkembang. Ya, karena saya bukan orang kesehatan, saya memberikan contoh misalnya perkembangan penyakit TB. Ya. Kok kalau nggak ditangani karena ini menular, maka akan berdampak yang lebih besar lagi. Sehingga permasalahan ini perlu diangkat. Kemudian yang keempat adalah kelayakan adik-adik. Kelayakan ini apakah dalam waktu 1 bulan aktualisasi itu bisa saya laksanakan atau tidak, gitu ya. Ya. Oke. Bisa saya laksanakan atau tidak. Misalnya saja ya, saya akan melakukan aktualisasi yang umum saja ya, misalnya saya seorang teknik kimia.
saya akan melakukan aktualisasi, tapi bahan-bahan untuk melakukan itu tidak ada gitu, sehingga penelitian atau aktualisasi ini tidak layak untuk dilaksanakan. Jadi aktualisasi ini adik-adik pilih sesuai dengan waktunya ya, predik estimasi waktu apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak dalam jangka waktu 1 bulan. Kesulitannya ya, apakah yang saya lakukan ini menyulitkan saya atau tidak? Gitu ya. Seperti itulah ya. Ini riskan, apakah aktualisasi yang saya lakukan tidak membahayakan diri saya dari sisi sosial? Gitu. Nah, nanti saya banyak musuh ini kalau ini. Nah, nanti aktualisasinya nggak jadi 1 bulan. Gitu ya. Oke, untuk itu kita simulasi untuk APKL, Bapak Ibu. Ya, ini saya kembalikan ke adik-adik semua. Nah, adik-adik akan menganalisis isu APKL. Ya, permasalahan yang pertama apa kira-kira adik-adik? Di mute saja semua ya. Coba permasalahan pertama apa? Kita simulasi dulu ya. Silakan, permasalahan yang pertama apa? Yang ada di tempat kerja Bapak Ibu. Waktu menunggu pasien yang terlalu lama. Waktu? Menunggu pasien yang terlalu lama. Waktu tunggu pasien. Iya, waktu tunggu. Yang kedua apa? Yang lainnya? Silakan. Ayo agak cepat. Penyakit TB paru. TB. Ya, ini singkat-singkat saja. Yang ketiga apa? Permasalahan yang mendasar yang mendesak di tempat kerja. Keselamatan pasien, Pak. Keselamatan? Pasien. Keselamatan pasien. Dalam hal apa ini? Keselamatan pasien. Dalam hal apa? Keselamatan pasien, tahu saja, Pak. Oh, gitu. Ya. Terus yang keempat siapa? Yang lain lagi? Ayo. Permasalahan yang lain lagi. Belum terfikirkan adik-adik permasalahan yang ada di sekitar kita. Di tempat kerja kita apalagi. Ayo, satu lagi cepat. Etika batuk, Pak. Apa? Etika batuk, Pak. Etika batuk. Oke. Nah, ini kita memberikan skor ya. Ada aktual tadi, problematik, kehalayakan, dan layak. Oke. Waktu tunggu pasien. Ini kita menggunakan skala Likert nomor dengan menggunakan angka 1 sampai 5. Kalau yang 1 itu kurang atau tidak, yang 5 ini yang sangat. Misalnya waktu tunggu pasien aktualnya 5K, 4K, 3, 2, 1. 4, Pak. 4. Oke, problemnya ketika itu dibiarkan apa? Berapa? 4. Mengganggu, sangat mengganggu, akan mengganggu. Berapa? Mengganggunya ini. Tingkat berapa? 3, 4, 5? 3, Pak. 3. Ya, kehalayakannya, kemanfaatannya ketika waktu tunggu pasien ini kita tangani, kemanfaatannya berapa? 3, 4, 5, yang mana? 4, Pak. 4. Kemudian layak dilakukan, layak ya? Iya, Pak, layak. Ya, bisa dilakukan 5 ya. Jadi totalnya berapa? 4, 8, 16, Pak. 16, Pak. 16.
Oh begitu. Oke, sekarang TB. Aktualnya ada nggak di puskesmasnya Bapak Ibu? Pasien TB. Banyak nggak? Apa? Ya? Banyak, Ada. Kalau banyak, banyak, berapa Pak. skornya? Banyak, Pak. 4, 5? 4, Pak. 4. Problemnya? Ya, Kalau menurut saya sangat problem karena penyakit Iya, Pak. menular. Ya, Mengganggu masyarakat. ya oke. Kehalayakannya, kemanfaatannya ketika TB ini ditangani sangat bermanfaat kan? Iya, Pak. Ya, jadi berapa? 5. 5. Ya. Ini simulasi ya, anggap saja. Layaknya bisa dilakukan nggak di puskesmas? Bisa. Bisa. Tidak sulit? Agak sulit. agak sulit, Pak. Ya, ya sudah 4 ya, jangan 5 ya. Berapa? 18 ya? Iya. Oke. Keselamatan pasien. Ini saya kok belum ya, keselamatan dalam apa ya ini? Keselamatan pasien biasanya Pak untuk pasien resiko jatuh. Oh gitu. Iya, pasien resiko jatuh Pak. Untuk Iya, yang biasanya Iya. pasien yang kami tangani biasanya pasien lansia atau pasien yang dirawat di di intensif di ICU Pak. Iya, iya. Iya Pak. Oke. Jadi keselamatan pasien risiko jantung ya. Resiko Oke. jatuh Jatuh, Pak. Pak. Resiko jatuh Pak. Resiko jatuh. Ya. Resiko Aktual- jatuh. Jatuh Pak, Jatuh. jatuh. Oke. Resiko Maklum jatuh, ini. maaf Pak, resiko Iya, jatuh. oke. Untuk lansia ya. Nanti kan judulnya Iya, untuk dipanjangkan. lansia Ini atau kan kata pasien kunci saja. Aktualnya berapa? aktualnya 4, 4. Problemnya? 5 Pak. Oh, ketika tidak ditangani bahaya ya untuk lansia ya. Iya, iya bahaya Pak untuk lansia. Kehalayakannya, manfaatnya Sangat bermanfaat Pak. 5, Pak. terus bisa dilakukan. Bisa, insya Allah bisa dilakukan Pak. Jadi berapa? 19. 5 juga. Iya. Ini kan tergantung wilayah masing-masing ya. 19 Iya. bagi Ibu Zahra, tapi belum tentu Pak Bagus 19 kan. Tergantung wilayahnya. Etika batuk aktualnya berapa? 4, Pak. 4. Terus problemnya? Problemnya 3, Pak. 3. Terus kehalayakannya? 5, Pak. 5 ya, karena etika ya. Oke, layak ya. Jelas layak karena supaya tidak mengganggu orang gitu. Iya, Pak. Oke. Jadi ini berapa? 17 ya. Iya. Oke, dari analisis isu yang kita diskusikan, kita simulasikan, maka ini anggap di daerahnya Ibu Zahra ini ya. Nah, maka nilai yang dominan adalah keselamatan pasien risiko jatuh. Maka judul yang terpilih adalah yang nomor 3. Ya. Gitu. Jadi ketika adik-adik menampilkan sebuah judul aktualisasi, itu ada alasannya. Terkait dengan analisis isu, maka keselamatan pasien risiko jatuh yang dominan, sehingga ini yang saya angkat menjadi aktualisasi saya. Ya, oke. Kita simulasi yang kedua ya. Ya, karena kita nanti akan penugasan-penugasan. Ya. Kita tadi start dari mana ya? Dari 0 atau dari mana ini tadi?
Bentar. Nah, ini analisis isu berdasarkan USG ya. U-nya itu urgensi ya. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, harus dianalisis dan ditindaklanjuti. Seberapa mendesak ya. Ada 2 pasien ya. Satunya stroke, satunya lagi apa yang ringan ya, yang penyakit misalnya diabetes gitu ya. Ya, mana yang didulukan, yang lebih mendesak didahulukan. Sama dengan ini aktualisasi nanti, mana permasalahan yang mendesak didahulukan. Kan Bapak Ibu disuruh menganalisis isu yang ada di sekitar kita itu minimal 3 masalah ya. Nah, nanti adik-adik minimal 3 atau 4. Tadi simulasinya kan 4 masalah ya, terpilih 1. Ini dari ini yang mendesak. Kemudian seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Jika ini tidak ditangani, apa akibatnya? Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Jadi adik-adik boleh menggunakan APKL, boleh menggunakan USG. Ya. Mana yang paling cocok permasalahannya Bapak Ibu dengan kedua metode tersebut. Oke, ini sama dengan yang tadi ya. Nah, ini setiap isu dinilai dengan memberikan skor antara 1 sampai 5, sangat tidak urgen dan sangat urgen. Jadi nanti adik-adik melihat referensinya, tapi cara kerjanya sama dengan yang tadi, APKL tadi ya. Cara kerjanya seperti apa tadi. Ya, ada identifikasinya isu apa, U-nya berapa, S-nya berapa, growth-nya berapa, nanti skor tertinggi adalah skor yang terpilih. Kemudian setelah adik memilih analisis isu apakah memilih APKL atau USG, adik-adik akan ini kasih besar. Ya. Menggunakan fishbone. Kalau tadi identifikasi isu, maka analisis fishbone ini adalah analisis penyebab isu. Ya. Apa yang menyebabkan isu itu terjadi? Ya, misalnya tadi keselamatan pasien resiko jatuh. Ya. Keselamatan pasien resiko jatuh. Kalau misalnya itu tidak ditangani, apa akibatnya? Kalau keselamatan pasien risiko jatuh tidak ditangani. Apa risikonya Bapak Ibu? Apa akibatnya? Bisa kecelakaan, Pak. Celaka. Iya, maksudnya apa? Kalau tidak ditangani, apa akibatnya ketika keselamatan pasien risiko jatuh ini tidak ditangani? Apa akibatnya? Pasien bisa kesleo atau patah tulang, Pak. Bisa cacat, Pak. Oh, bisa cacat. Akibatnya mengakibatkan pasien ya sampai ke tingkat cacat ya, cacat. Nah, nanti bahasanya narasinya disempurnakan kalau adik-adik menulisnya. Kemudian apa yang menyebabkan gitu ya, menyebabkan ya keselamatan pasien ini terjadi ya. Ya. Jadi keselamatan pasien. Oh, sorry, saya tadi tidak menggunakan kalimat negatif. Ya, seharusnya saya tadi menggunakan kalimat negatif. Rendahnya, tingginya pasien TB. Gitu, ya.
Jadi kalau ini kalimat negatif, sorry ya, saya Ya, Pak. lupa tadi ya. Ya, ini harus menggunakan kalimat negatif, Bapak Ibu ya. Tingginya pasien TB ya. Ya, ini keselamatan ini apanya? Rendahnya pengetahuannya kah atau keterampilannya kah? Gitu. Rendahnya pengetahuan etika batuk atau keterampilan ya, pengetahuan, pemahaman. Ini rendahnya tingginya pasien TB. Ya, lamanya waktu tunggu pasien. Terus ini kalau keselamatan apanya? Kalimat negatifnya. Berarti meningkatnya pasien lansia. Meningkatnya keselamatan pasien risiko jatuh ya. Enggak, Pak, enggak. Rancu. Bukan. Gimana bahasanya? Meningkatnya? Kurangnya keselamatan. Pengetahuan. Kurangnya pengetahuan keselamatan pasien risiko jatuh. Ketika pasien itu jatuh dia nggak tahu mau diapain gitu ya, mau diapakan gitu ya. Iya, rendahnya pengetahuan pasien tentang keselamatan, rendahnya risiko jatuh. Iya, ya pokoknya. Iya. Oke, nanti dinarasikan yang betul, yang penting ada konsepnya ya. Ya, Pak. Oke. Ya, rendahnya pengetahuan pasien tentang risiko jatuh gitu ya. Apa yang menyebabkan masyarakat itu tidak tahu bagaimana penanganannya risiko jatuh itu? Yang pertama dari sistem. Jadi ini kita menggunakan ada langkah-langkah ini ya. Sebelum ini kayaknya. Nah ini. Biasanya kita menggunakan yang jadi kategori sebab utama mengorganisasikan sebab demikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Kategori-kategori biasanya ada yang menggunakan 6M, ada yang menggunakan 5S. Dalam hal ini menggunakan 5S biasa digunakan untuk industri jasa, surrounding, lingkungan, supplier, sistem, skill, dan safety. Jadi kita lihat dari sisi 5SK dari 6MK. Biasanya teman-teman pakai 6M atau 5S, tergantung aktualisasinya yang dibuat. Tapi dalam hal ini kita menggunakan 5S saja ya. Ini menggunakan 4 saja. Ya, sistem. Nah, kemudian sistem ini adalah kalau kita puskesmas kita atau rumah sakit kita. Ya, kenapa banyak sekali pasien yang tidak bisa menangani ketika pasien itu jatuh gitu ya, risiko jatuh. Karena puskesmas tidak pernah memfasilitasi, ya, tidak pernah memfasilitasi dengan penanganan itu gitu ya, penanganan risiko jatuh itu atau kurang, belum ke desa-desa misalnya. Ini dari sisi manajemennya. Kemudian dari sisi surroundingnya, dari lingkungannya. Nah, memang pengetahuan pasien masih rendah karena apalah penyebab-penyebabnya. Kemudian dari sisi skill, memang tenaga medisnya untuk pasien risiko jatuh itu masih kurang gitu, dan yang ada itu tidak menerapkan SOP-nya gitu ya, skillnya. Kemudian suppliernya, kalau ini skill ya dari keterampilan, banyak memang tim medis yang ada belum ahli gitu ya dalam penanganan risiko jatuh. Kemudian dari suppliernya memang tenaganya terbatas gitu ya. Kemudian ini jumlah SDM tidak memadai, terus nggak ada insentifnya ya gitu, tidak ada insentif yang cukup gitu ya,
Sehingga adik-adik harus memutar pikiran bagaimana dengan kondisi yang ada itu saya bisa lakukan. Itulah aktualisasi. Ya. Mencari celah yang masih kurang di tempat kerja kita. Ya, oke. Ini yang paling penting nantinya. Misalnya saya kasih contoh lagi satu yang menurut saya familiar ya, misalnya meningkatnya pasien TB paru. Apa akibatnya ketika pasien TB paru itu dibiarkan? Akibatnya semakin banyaknya pasien TB paru di puskesmas A. Nah, kemudian dari sisi sistem, memang programnya belum berjalan dengan baik. Dari sisi surrounding, ya, pasiennya itu tidak taat minum obat, tidak taat kontrol, gitu ya. Ya, memandang bahwa paru itu penyakit biasa aja. Kemudian ada budaya malu kalau dibilang sakit paru, gitu ya, TB. Skill yang menangani penyakit paru ini memang belum menerapkan SOP sama sih. Tenaganya masih kurang. Ya. Nah, ini hanya 4 ya, tapi sebaiknya 5 sesuai dengan ini tadi ya. Ini 4 saja. 5 ini lingkungan, supplier, sistem, skill dan safety, keselamatan. Dari sisi keselamatannya ya. Kalau mau menambahkan, ini kan hanya 4 ya. Dari sisi keselamatannya. Inilah yang disebut dengan analisis fishbone atau tulang ikan. Apa yang menyebabkan masalah itu timbul? Apa akibatnya ketika masalah itu dibiarkan? Itu akibatnya. Apa akibatnya kalau penyakit TB itu dibiarkan? Ya. Apa yang menyebabkan penyakit TB itu ada? Ya, itulah. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya di mata pelatihan ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Oke. Di kesiapsiagaan bela negara itu ada 2 hal. Ada 2 hal yang tindak lanjuti di penugasan. Jadi ini ada rencana aksi bela negara. Jadi sesuai dengan nilai-nilai bela negara, ada cinta tanah air dan seterusnya. Jadi adik nanti membuat form seperti ini instansi asal peserta latsar CPNS. Namanya siapa? Ya, NDH berapa? Nama pendampingnya siapa? Ya, pendamping ini mentor. Pimpinannya Bapak Ibu ya. Kepala puskesmas atau kepala sub bidang. Kalau di rumah sakit apa ya? Pimpinannya Bapak Ibu apa? Kasub atau apa? Kalau di rumah sakit itu. Apa istilahnya kalau di rumah sakit? Kalau di puskesmas pimpinannya kita kan Kepala puskesmas. Ya, kalau di rumah sakit Direktur, Pak. bukan, yang direktur kan atasan puncak. Oh, iya. Yang di atasnya Bapak Ibu. Oh, kepala subbagian, Pak. Iya, kasub berarti. Oh, kasub. Mentornya Bapak Ibu, adik-adik itu kasub. Ya, kasub kalau di rumah sakit. Ya, bukan habis kasub kepala ruangan ya. Ya, jadi nanti mentornya kasub. Nah, kemudian ini. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air, bela negara. Ada item-itemnya, indikatornya. Ini sudah ada ya, sebentar saya buka kembali.
Ya. Dari awal kita sudah menyebutkan ada di sini 6 nilai bela negara. Yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di setiap nilai-nilai bela negara, misalnya cinta tanah air, itu ada 6 sub ya, atau 6 indikator. Apa saja yang masuk di dalam cinta tanah air adalah mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Ya, ketika Bapak dan Ibu mengadakan Jumat bersih di kantor, melaksanakan Jumat bersih, maka Bapak dan Ibu, adik-adik menerapkan nilai cinta tanah air. Gitu ya. Nah, kemudian menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Ya, ketika Bapak dan Ibu membuat tempat tisu misalnya, ya, membuat sendiri, ya, itu lebih berharga daripada menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Maksudnya ini karya kita sendiri gitu ya, karya yang dibuat oleh anak negeri gitu ya, bukan oleh orang lain gitu ya. Ya, tapi seperti kasus kemarin yang ini pada saat COVID ini yang antigen itu, ada yang penemuan dari UGM itu yang kita meniup plastik saja, kemudian dari tiupannya kita ya, kemudian dideteksi, kita bisa dilihat apakah kita positif atau negatif COVID. Ya. Tapi karena itu seharusnya itu karya anak negeri yang perlu dijunjung tinggi, gitu. Ya, bukan antigen yang dari luar, gitu. Maksudnya menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Menggunakan produk dalam negeri, ya, branded ya. Nah, kalau bisa menggunakan produk dalam negeri. Kemudian menjaga dan memahami seluruh ruang NKRI, menjaga nama baik bangsa dan negara, karena kita seorang ASN yang disoroti oleh masyarakat, sehingga seorang ASN harus menjaga nama baik. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme, kedaerahan, siapapun dan dari manapun. Jadi setiap nilai-nilai ini ada indikator-indikatornya, ada 6. Ya. Ya, hubungannya dengan aksi bela negara tadi, adik-adik diminta untuk membuat kegiatan-kegiatan selama diklat. Nah, karena ini di room Zoom, adik-adik bisa membuat, melaksanakannya di rumah. Ya. Ada di modul ini ya, kalau adik-adik mau lengkap dari nilai bela negara 1 sampai 6 itu ada di modul. Ya, modul kesiapsiagaan bela negara. Ini dilihat ya, ini salah satu contohnya di Cinta Tanah Air indikator 1. Aksinya apa saja? Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Ini adik-adik lakukan, baik di rumah maupun di tempat kerja pada saat aktualisasi. Atau pada saat pelatihan ini. Memelihara pohon, menanam pohon, itu adalah cinta sebagai wujud nilai cinta tanah air dalam nilai-nilai bela negara. Oh, ternyata membuang sampah pada tempatnya itu termasuk nilai cinta tanah air. Nah, oke. Oke. Nah, ini di kesiapsiagaan bela negara. Oke, saya akan buka di modulnya ya. Mungkin
Ini adik-adik di halaman 100 di modul ya, di modul kesiapsiagaan bela negara, adik-adik nanti membuat tugas ini ya. Ini. Jadi parafnya setelah adik-adik lakukan. Dan ini ada bukti fisiknya adik-adik ya. Ada parameter, adik-adik misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu adik-adik foto. Ya. Ya, kalau rancangannya ini dikumpulkan pada saat tanggal 20 ya, pada pertemuan kedua, setelah pertemuan kedua. Ya. Jadi ini adik-adik di dalam membuatnya yang adik-adik sesuai dengan yang adik-adik lakukan, minimal 4 kegiatan setiap nilai ya. Misalnya cinta tanah air itu 4 kegiatan. Boleh dari 6 indikator. Kalau ini kan cuma mencintai dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tapi pada kenyataannya kan ada 6 tadi. Ya. Ini sadar berbangsa dan bernegara. Minimal 4 ya. Mengingatkan kepada rekan kerja saat memasuki waktu ibadah. Belajar menari dari rekan kerja, belajar bahasa dari rekan kerja, dan seterusnya. Ini adik-adik nanti buat aksi bela negara, minimal 1 nilai ini 4 kegiatan, 4 aksi. 1 nilai 4 aksi. Oke. Oke, sebelum adik-adik bertanya, mungkin saya simpulkan penugasan-penugasan sebelum lanjut ke yang Bu Muli tadi itu waktunya dari 0 atau mengikuti yang sudah jalan? Mute Bu. Mengikuti waktu yang sudah jalan ini, kayaknya memang Ibu Dian sudah lebihkan juga ini, Pak. Oh gitu ya, berarti kurang Ya. 2 menit ya. 22 menit. Iya, oke. Makasih. Oke. Iya, oke, Pak. Kurang lebih. Jadi saya menggarisbawahi penugasan-penugasan supaya tidak bingung. Kalau tadi hanya pemahaman-pemahaman yang tidak tersusun rapi, nah kali ini saya akan menyusun penugasan supaya rapi. Nanti kalau ada yang kurang jelas, adik-adik bisa tanyakan. Penugasan pertama, adik-adik menonton video, video pengembangan lahan persawahan Papua, penugasan yang pertama. Itu adalah penugasan kelompok. Di Kolabjar sudah saya bagi 2 kelompok, 4-4. Tugasnya adalah adik-adik mengidentifikasi isunya apa di video itu. Ada di dalam Kolabjar tapi saya jelaskan. Nah, setelah mengidentifikasi, ternyata ada 3, ada 4 isunya yang ada di video pengembangan lahan sawah di Papua. Nah, kemudian yang kedua adalah penyebab isu. Apa yang menyebabkan isu itu terjadi? Dan yang ketiga adalah solusinya. Jadi solusi sebagai kapasitas kita sebagai seorang ASN, bukan solusinya kepala dinas, bukan solusinya bupati, tapi solusi yang adik-adik bisa tawarkan sebagai seorang ASN dengan permasalahan itu.
sebagai seorang ASN. Ya, ya kebetulan adik-adik ini orang kesehatan ya, padahal itu permasalahannya ya lahan gitu ya. Maksudnya tidak kapasitas sebagai seorang ASN ini umum ya, jangan terpaku karena adik-adik seorang kesehatan, bolehlah misalnya melakukan penyuluhan, boleh ya, terhadap permasalahan itu, salah satu contohnya. Anggap adik-adik ini orang pertanian, misalnya seperti itu. Atau menghubungi pihak terkait, gitu ya. Ya, bisa saja nanti adik-adik berpikirlah, berdiskusi apa enaknya, solusinya ya yang ditawarkan. Ya, oke. Itu penugasan pertama. Ya. Ada yang ditanyakan untuk penugasan pertama, penugasan kelompok, 2 kelompok. Silakan. Sudah jelas adik-adik? Jelas, Pak. Oke. Kita ke penugasan kedua. Penugasan kedua ini di Kolabjar saya keliru ya. Keliru menulis tanggalnya, tanggal hari ini. Padahal adik-adik hari ini mengerjakan tugas kelompok. Jadi tugas kelompok ini dikumpul paling lambat jam 12 malam ini, yang tadi ya. Untuk penugasan kedua ini dikumpul besok malam. Ya, mengidentifikasi isu yang ada di tempat kerja adik-adik. Ini merupakan tugas individu. Ya. Iya, dengan menggunakan metode APKL, USG, dan analisis Fishbone. Saya berharap penugasan ini adik-adik sudah mengarah ke aktualisasi. Ya, mana yang dominan, kemudian dianalisis Fishbone. Ini dikumpul besok malam, paling lambat besok malam jam 12. Karena tanggal 20 pagi kita akan presentasikan ya, identifikasi isu yang adik-adik buat. Nah, jadi tugasnya tugas individu. Oke. Untuk penugasan ini silakan Pak Rizky mau raisen, silakan Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak. Ya. Atas kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya dulu, suara saya jelas atau tidak teman-teman? Didengar. Oh, didengar Pak. Baik, terima kasih. Mengenai tugas individu maupun yang kelompok ini Pak, dari Bapak yang paparkan tadi maupun Fishbone atau USG, Urgent Serious Growth itu ya Pak. Yeah. Apakah ini digunakan salah satunya saja atau ketiga-tiganya Pak? Oh iya, oke. Ketiga-tiganya ya, Pak. Ya, supaya kita mengalami gitu ya, mengalami bagaimana menganalisis APKL, bagaimana menganalisis USG. Ya, itu kalau diaktualisasinya nanti Pak antara APKL dengan USG itu boleh dipilih salah satu, tapi Fishbone itu penyebab masalah itu wajib. Oh, berarti kalau untuk kali ini harus ketiga-tiganya begitu Pak? Iya, ketiga-tiganya. Sebetulnya analisis penyebab masalah ini juga banyak, bukan hanya Fishbone. Ada causal map, ya. Ada McNamara, tapi kali ini, tapi kalau adik-adik mau yang lain boleh juga. Tadi saya contohkan Fishbone, tapi kalau saya sih, ya sebaiknya Fishbone karena yang kita pelajari kali ini Fishbone. Nanti pengembangannya kalau diaktualisasi, kalau adik-adik mau causal map dan sebagainya tergantung dari coachnya masing-masing. Minimal Fishbone sudah tahu ya alur pikirnya.
Jadi sekali lagi ketiga-tiganya dikerjakan. Analisisnya minimal 3. Ya, minimal itu 3. 4, 5 boleh analisis isunya. Berarti untuk yang tugas individu ini Pak hanya sampai di identifikasi isunya saja. Tidak perlu sebab isu dan solusinya seperti yang di tugas video kelompok. Oh tidak. Oh iya. Baik Pak. Oh boleh ya, sorry. Boleh juga Pak Rizky ketika setelah penyebab. Oh nanti saya jelaskan tersendiri itu. Nah setelah penyebab itu ada diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan. Oke. Jadi ketika penyebab-penyebab itu sudah tahu, maka kegiatan apa kira-kira agar penyebab-penyebab itu bisa terselesaikan. Misalnya tadi saya memberikan contoh, administrasi di puskesmas saya masih manual. Saya akan membuat sistem administrasi yang lebih melalui komputer atau IT. Ya, apa kegiatan saya untuk menyelesaikan itu? Maka saya akan membuat desain kegiatannya kan, membuat desain, menginput data, ya, membuat room, mensosialisasikan kepada karyawan dan guru gitu ya, untuk menggunakan aplikasi ini gitu ya. Seperti itu, ada kegiatan simulasi agar sistem yang saya buat ini digunakan oleh guru dan pegawai. Kalau hanya untuk saya sendiri, berarti kemanfaatannya kurang. Kalau untuk organisasi, berarti kemanfaatannya tinggi. Ya, oke. Ada Baik, yang Pak. lain lagi untuk penugasan kedua, analisis isu, identifikasi isu, Bapak Ibu? Kalau sudah jelas, kita lanjut ke penugasan ketiga, tanggal 20. Penugasan ketiga adalah yang tadi. Yang ini ya. Ada 6 nilai-nilai bela negara. Setiap nilai ada 6 indikator. Ke-6 indikator ini bisa dimasukkan di sini. Misalnya indikator 1, saya 1 aksi saja. Indikator 2, 1 aksi. Indikator ketiga, 1 aksi. Boleh kan? Kalau ini 1 indikator 4 aksi. Padahal di sini ada 6 aksi. Adik-adik boleh memilih bebas ke-6 nilai-nilai bela negara. Saya sebutkan lagi di slide-nya supaya jelas. Ya, di contoh tadi yang di format tadi, hanya indikator 1 dengan 4 aksi bela negara. Oke, tapi di sini kan ada 6 ya, ada 6 indikator. Adik-adik boleh mengambil indikator kedua, indikator ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Terserah mana saja. Yang penting di dalam 1 nilai bela negara ini, 1 nilai cinta tanah air ada 4 aksi. Ya. Boleh ambil dari sini 1, dari sini 1, dari sini 1, boleh dari 4 indikator 4 saja ada 4 aksi. Boleh mana saja, adik-adik punya pilihan yang banyak. Ya, kalau contohnya kan hanya 1 tadi ya. Oke.
Jadi ini rencana ini adik kumpulkan di tanggal 20. Ya. Setelah pertemuan kedua. Ya. Rencananya ini, format ini, adik buat format ini, adik upload di Kolabjar tanggal 20. Ya. Tapi pelaksanaannya selama aktualisasi. Jadi selama aktualisasi, selama latsar, ya, bukan selama aktualisasi. Adik-adik kalau sudah melaksanakan aksi bela negara, adik-adik minta paraf sama mentornya bahwa aksi bela negara ini sudah saya lakukan. Adik foto, ya. Nanti adik serahkan di klasikal, di pertemuan terakhir, ya. Kan kita ada klasikal nanti, ya, serahkan ke evaluatornya. Dalam hal ini diserahkan ke Ibu Muli, ya. Ini aksi bela negara saya sudah lakukan dan sudah diparaf oleh mentor dengan bukti fisik, foto-foto gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Iya, silakan Pak Rizky lagi ya. Pak Rizky, Bu Dokter sama Pak Anugrah. Ya, Pak Rizky, silakan Pak Rizky dulu. Oh, Pak Rizky, Raisen yang tadi ini. Iya Pak, Oh, Raisen yang tadi Pak. Iya, dihapus Raisennya. Oh. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya Pak. Mohon izin saya mau bertanya untuk mau menegaskan kembali Pak yang terkait penugasan tanggal 20 Mei 2022 itu Pak. Tadi Bapak sebutkan yang untuk mohon dikoreksi Pak kalau salah. Jadi yang untuk tugasnya itu Pak, kita pilih salah satu misalnya dari 6 nilai-nilai dari bela negara itu, misalnya saya pilih dari cinta tanah air. Jadi dari cinta tanah air itu saya pilih satu indikatornya. Setelah saya pilih satu indikatornya, saya buatkan 4 aksi, dia punya aksi bela negaranya seperti itu Pak ya, dibuatkan 4 poinnya Pak ya. Jadi cuman dari yang 6 nilai bela negara kemudian diambil satu, setelah dari satu itu dipilih salah satu indikator dan dari satu indikator dibuatkan 4 aksi seperti itu Pak. Mohon koreksinya Pak Tabe. Iya, makasih Bu Dokter. Jadi aksi bela negara ini dibuat ke 6 nilai itu dibuat. Baik. Ya, jadi 6 kali 4. Oh, siap, 24. Baik, Pak. Jadi 24 aksi. Siap, Pak. Minimal 24 aksi bela negara. Ya, jadi misalnya yang indikator cinta tanah air, nilai cinta tanah air indikatornya kan 6, boleh diambil dari 6 itu. Oh, baik, Pak. Ya, aksinya. Tapi setiap nilai bela negara 4 aksi. Dari 6 indikator itu terserah pilih yang mana. Ya. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ya, kalau misalnya ini kan rancangannya saja nanti dikumpul tanggal 20. Kalau pelaksanaannya nanti bukti fisiknya, para mentornya, ya ketika melaksanakan aksi bela negara itu minta tanda tangan mentor. Kemudian diserahkan ketika adik-adik sudah klasikal, sudah mau ujian akhir itu adik-adik serahkan. Oke. Ada yang lain lagi? Kita lanjut lagi, kita memberikan penegasan untuk di fishbone-nya ya. Oke.
Jadi memang betul ya, ada yang ditanyakan oleh Pak Sul tadi bagaimana dengan kegiatan-kegiatannya. Jadi agenda 1 itu adik-adik, memang output terakhirnya adalah sebuah kegiatan. Ya, kegiatan itu dari mana? Dari penyebab-penyebab ini. Supaya penyebab ini bisa disembuhkan, ya. Misalnya dari sisi surrounding. Dari pasien yang tidak taat minum obat misalnya. Ya, pasien itu nggak taat minum obat, memandang enteng bahwa saya sudah sembuh, nggak perlu minum obat lagi. Ya, maka kegiatan yang bisa diturunkan dari permasalahan ini adalah yang pertama adalah penyuluhan tentang bagaimana cara meminum obat. Ya, ini misalnya ya, nanti adik-adik tentunya lebih bagus dari contoh saya. Ya. Nah, kemudian dari sisi sistem, ya, dari sisi sistem, ya. Memang puskesmas ini belum terlalu memfasilitasi, gitu ya. Ya, maka puskesmas ini membuat kegiatan jemput bola gitu ya, datang ke rumah-rumah pasien untuk melihat kondisi lingkungannya, apakah rumahnya sehat atau tidak, istilahnya kunjungan ke rumah pasien misalnya, kegiatannya ya. Bahwa puskesmas ini membuat kegiatan kunjungan pasien ke rumah pasien TB gitu ya. Jadi dibuat kegiatan itu di program TB-nya itu membuat kegiatan. Tapi kita ada di dalamnya situ. Gitu ya. Oh, dari sisi surrounding sudah kita bisa turunkan menjadi kegiatan. Dari sistem manajemennya, misalnya manajemen SOP-nya belum berjalan dengan sempurna, sudah diperbaiki menjadi SOP yang sudah diterapkan. Kemudian dari sisi skill, oh ternyata banyak sekali tim medis yang baru, yang belum banyak tahu atau istilahnya dicas kembali ya, ilmu-ilmu atau keterampilan tentang bagaimana mengelola dan menangani pasien TB untuk meningkatkan skillnya. Oh, berarti dari penyebab ini kita turunkan menjadi kegiatan workshop tim medis tentang TB. Ya, kemudian dari suppliernya. Nah, kalau suppliernya ini agak susah nih, kita turunkan menjadi kegiatan apa? Karena SDM ini bukan kewenangannya kita kan, menambah tenaga baru atau apa, bukan kewenangan kita. Ini ada permasalahan, tapi kita tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa saya selesaikan adalah di sistem, di surrounding, dan di skill. Boleh saja dua ini yang kita tangani dengan banyaknya kegiatan-kegiatan workshop. Boleh saja ininya yang ditangani pasiennya dari membuat leafletnya, bannernya, atau posternya, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan untuk pasien TB. Atau dari sisi manajemennya, SOP-nya. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal memilih, boleh ketiga-tiganya, boleh salah satunya, salah duanya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti terakhirnya dari penugasan itu, adik-adik sudah ada muncul kegiatan-kegiatan yang bisa menyelesaikan penyebab masalah. Ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Minimal itu 4 ya. Kegiatan di dalam aktualisasi itu minimal 4. Ya. Ya, oke. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Waktunya kurang 1 menit, kurang. Sudah jelas Bapak Ibu dengan penugasan-penugasan tadi? Sudah? Halo. Sudah Pak. Ya sudah Pak. Oke, ini Pak Bagus tanya, Pak Anugrah, Bu Wika. Singkat padat jelas, kurang 33 detik.
Oh ya Pak. Bu Muli, kita ditambah nggak waktunya atau enggak? Bisa Pak, kalau Bapak mau ditambah berapa lama lagi, nanti saya bicarakan dengan Ibu Dian. Tapi kayaknya kita mesti balik dulu ke room besar ini, otomatis. Oh iya, ya. Berapa menit Pak waktunya mau ditambah? Ya, mungkin 5-10 menit lah. Iya. Ya, 10 menit lah, ya lebih baik. Oke. Makasih Bu Muli. Mohon Pak. maaf nih merepotkan ini karena kesalahan teknis. Ya, nanti setelah kita dari room besar kita kembali lagi untuk berdiskusi ya. Oke. Pak Yamin? Iya, iya. Ya, boleh langsung dilanjut saja, Pak. Oke. Ya, bentar, saya matikan laptop yang satunya. Oke, silakan tadi yang mau menanyakan. Baik Pak, mungkin dari saya dulu ya. Iya, silakan. Baik Pak, untuk tugas yang ketiga Pak ingin saya perjelaskan, katanya dikumpul tanggal 20 ya Pak. Iya, untuk rencananya ya, untuk membuat formatnya itu dikumpul tanggal 20. Baik Pak. Untuk jamnya kan tadi dikatakan Pak setelah pertemuan kedua. Jam Iya, jelasnya mungkin ya. Setelah pertemuan kedua jam 12 malam. Oh, baik Pak. Iya siap Ibu. Ya, Ibu Dian. Oke, selamat bergabung kelompok 1, Ibu Muli. Kelompok 1 bisa dikembalikan ulang nggak Bu Dian? Belum selesai, Pak Yamin minta waktu 10 menit. Oh ya? Oke. Ya, khusus kelompok 1 ya, silakan. Oke, pertanyaannya Pak Anugrah tadi, kalau format rancangannya Pak dikumpul tanggal 20, tapi pelaksanaannya kan selama latsar ini, misalnya saat ini Bapak melaksanakan diskusi, oh berarti ada nilai musyawarah gitu ya, ada di situ di item-item indikator itu ada kan, saya kan nggak hafal kalau satu-satu. Ya pada saat diskusi, oh ini nilai aksi bela negara ini, musyawarah ini. Diskusi itu salah satu, ada sebuah nilai di, mestinya sih kalau secara umumnya Pancasila ya, ada musyawarah itu, nilai yakin terhadap
Pancasila itu, yang nilai bela negara yang ketiga itu kan Pancasila. Di indikator Pancasila itu kan ada nilai musyawarah gitu ya. Berarti pada saat diskusi di Zoom ini sudah melaksanakan aksi bela negara di nilai Pancasila indikator keempat. Gitu. Begitu Pak Anugerah. Ya, yang sementara di rumah buang sampah, udah melaksanakan aksi bela negara, ya. Tinggal foto. Jadi ada 24 foto, banyak juga. Tapi kan nggak di print, ya. Dibuat di laporan aja. Ya, aksi 1, bukti tanda tangan mentor, foto. Di bawahnya format aja, dikasih foto-foto kegiatan. Nggak usah yang besar-besar fotonya, kecil-kecil. Ya. Foto kecil-kecil saja, 1 halaman boleh lah, 2 halaman. Ya, kegiatan 1, nilai bela negara 1 ada 4, nilai bela negara 2, 4, dan seterusnya. Oke, lanjut silakan Ibu Wika. Iya Pak, untuk pembagian kelompoknya Pak? Ada di Kolabjar sudah. Oh baik Pak. Iya. Kemudian untuk yang tugasnya nomor 2 itu analisis isu, tadi minimal 3 masalah ya Pak? Iya, minimal. Iya. Dan itu ketiga-tiganya dipakaikan metode yang 3 tadi? Iya, PKL dulu, ketemu yang dominan apa? USG yang dominan apa? Ya. Ya, jadi hasil analisis ini adik-adik saya sarankan segera dikonsultasikan sama mentor. Ya, supaya dari awal adik-adik itu sudah fokus satu kegiatan. Nanti di agenda 2 itu lagi penugasannya, itu lagi adik munculkan. Jangan yang agenda 1 yang dominan ini nanti agenda 2 memakai judul lain lagi, agenda 3 memakai judul lain lagi, adik-adik nggak akan fokus. Nanti di rancangan adik-adik buat baru. Tapi kalau sejak awal adik-adik sudah putuskan dan sudah dikonsultasikan dengan mentor, sudah enak, adik-adik sudah fokus nanti penugasan 2 yaitu lagi diangkat, penugasan 3 yaitu lagi diangkat. Identifikasi isunya kita. Kan kalau agenda 2 nanti kita outputnya kan kegiatan tadi saya bilang ya, kegiatan misalnya kunjungan ke rumah pasien TB. Ya, tahapannya apa? Mulai dari persiapan, kemudian bahan edukasinya, kemudian yang lain lagi itu tahapannya itu nanti dibahas di agenda 2. Adik-adik dibahas di tahapannya, makanya di agenda 1 ini adik-adik sudah muncul kegiatannya. Nanti di agenda 2 dilanjutkan lagi ini kegiatan, diurai lagi menjadi tahapan-tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan inilah terkait dengan berakhlak. Ya. Kalau kegiatannya nanti terkait dengan agenda 3 kedudukan dan peran, tapi agenda 2 ini tahapan dengan berakhlak. Jadi memang ini yang memulai ini agenda 1 ini outputnya kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan yang adik buat pada hari ini nanti dilanjutkan di agenda 2, membuat tahapan-tahapannya dikaitkan dengan berakhlak gitu. Ya, makanya dari awal diidentifikasi yang betul yang akan direncanakan diaktualisasi, kemudian dikonsultasikan dengan mentor. Tapi kotoh dalam perjalanan yang nanti berubah ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya, kalau misalnya karena sesuatu dan lain hal harus berubah judulnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kan dari awal memang terencana. Oke, saya silakan Ibu Felicitas, Ibu Feli. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak, saya ingin menanyakan kembali, kan yang penugasan kelompok yang pertama itu dalam bentuk Word ya Pak ya, untuk di-uploadnya?
Oh, kalau di ya oke. Kalau di-uploadnya kayaknya PDF, Bu. Kalau ke Kolabjar. Iya, Pak. Iya. Berarti yang diupload ke PDF ke Kolabjar itu dalam bentuk PDF, Pak ya? Iya, PDF. Terus kalau saya tidak salah menyimak tadi Pak, yang untuk tugas individu yang tanggal 19 yang membuat fishbone itu Pak, apakah dipresentasikan dalam bentuk PPT atau Word juga Pak? Kemudian dikonvert ke PDF Pak? Oh iya, PPT di PDF kan. PPT ya Pak ya? Ya, yang di Kolabjarnya loh ya, yang dianukan di Kolabjar. Tapi nanti pada saat presentasi yang dari adik-adik yang masih PPT, karena kalau di Zoom pakai PDF ini agak terbatas. Ya, nanti misalnya presentasi, Bu Feli presentasi, pakai yang dari Bu Feli yang masih PPT. Yang ditayangkan ini di Zoom ini maksudnya. Untuk pelaksanaan presentasinya itu apakah di pertemuan tanggal 20 Pak atau? 20, tanggal 20. Oh iya. Iya. Untuk Artinya presentasi semi diskusi lah ya. Ada sumber saran dari teman-teman, dari saya gitu untuk menyempurnakan tulisannya kita. Ya, bukan presentasi ujian maksud saya ya. Presentasi dalam artian kita diskusi, ada sharing pendapat dari teman-teman, masukan, saran untuk lebih menyempurnakan kita punya pemikiran-pemikiran. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk yang penugasan yang ketiga, Word saja Pak ya, di-convert ke PDF, begitu Pak ya? Iya, PDF ya, Word, ya, Word semua. Pak, mohon maaf sebelumnya itu kan ada 4 aksi dan 4 indikator, dari setiap indikator itu minimal 4 aksi. Berarti setiap aksi itu harus ada dokumentasi fotonya ya Pak ya? Berarti ada 24 foto nanti yang kita kumpulkan, begitu Pak? Iya Bu Feli. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pertemuan di sesi yang pertama ini. Insya Allah kita ketemu di tanggal 20 pada jam yang sama. Oke, makasih banyak atas partisipasi dan responnya. Kita ketemu lagi di tanggal 20. Nah, terima kasih Bu Dian atas waktu yang diberikan. Iya, terima kasih Pak Yamin. Bu Dian, tadi akhirnya laptop saya bisa. Oh ya, jadi? Ya, saya sudah buka laptopnya Bu Dian, laptopku bisa. Jadi sudah. Oh iya, alhamdulillah. Iya, nanti saya ambil di bawah Pak ininya. Ya, nanti saya antar. Iya, makasih Pak Korwit. Iya, terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu peserta Latsar Angkatan 102 Kabupaten Donggala, terima kasih sekali lagi untuk Bidai Suara Fasilitator WPSDM yang saya hormati Pak Ahmad Yamin. Kita insya Allah ketemu lagi Pak hari Jumat pukul 10 untuk agenda pembelajaran agenda 1 secara sinkronus. Iya. Ya. Jadi saya akhiri untuk sesi pertama pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu peserta Latsar silakan ke main session. Terima kasih. Oke, baik. Ya, sesuai dengan Makasih Bu Dian, teman-teman. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.